Oh, siap. Siap. Baik, kita langsung saja awali di segmen 2 ini. Jasad putra sulung Ridwan Kamil, Emeril Khan Mumtaz atau Eril, dimakamkan di pemakaman milik keluarga di Cimaung, Kabupaten Bandung. Duka mendalam tak hanya dirasakan pihak keluarga, tapi juga oleh warga yang mengantarkan jenazah Eril dari Gedung Pakuan menuju tempat pemakaman. Jemaah tauhid dari ratusan pelayat mengiringi pemberangkatan jenazah putra sulung Ridwan Kamil yaitu Emeril Khan Mumtaz atau Eril dari Gedung Pakuan menuju pemakaman keluarga di Desa Cimaung, Kabupaten Bandung. Ribuan warga dari berbagai kalangan pun menyambut iring-iringan mobil jenazah mulai dari Gedung Pakuan hingga Desa Cimaung. Dan disinilah Eril dimakamkan. Di makam keluarga di kampung halaman sang ibunda, Atalia. Di kawasan ini pula nantinya akan berdiri sebuah masjid megah bernama Al-Mumtaz, nama masjid yang diambil dari nama mendiang Eril. Prosesi pemakaman yang berlangsung Senin siang itu berlangsung khusyuk. Meski berusaha tegar, raut kesedihan terpancar dari wajah Ridwan Kamil dan sang istri, Atalia, serta seluruh keluarganya. Ridwan Kamil pun mengikhlaskan anak yang membanggakannya itu ke pangkuan ilahi. Kami belajar tentang hidup yang tidak semata terdiri atas lamanya hari, tapi tentang tiap hela nafas yang dipakai berbuat baik walau kecil dalam sehari-hari. Kami mengikhlaskan Eril pergi karena kami akhirnya menyadari bahwa Allah telah mencukupkan seluruh amal-amalnya untuk menutupi kemungkinan bertambah kehilafannya. Mungkin akan berat, tapi kami sebenarnya sudah menyiapkan hati kalau kami tidak akan pernah lagi melihat jasadnya untuk terakhir kali. Semasa hidup, Eril adalah seorang pemimpin yang teladan bagi rekan-rekannya di organisasi kepemudaan Jaber Zilenial. Sudah tidak terhitung lagi jumlah kegiatan yang digagas Eril untuk mengajak kebaikan bagi sesama manusia. Sosoknya pun menjadi inspirasi bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat. Partner yang sangat luar biasa, yang selalu memikirkan orang lain terlebih dahulu, mendahulukan orang lain terlebih dahulu, sampai terkadang dia lupa sama dirinya sendiri, padahal dia lagi sibuk dengan akademiknya, kurang istirahat, tapi tetap selalu bertanya apakah teman-teman dari JBZ baik-baik saja atau tidak. Tak ada yang mengira Eril wafat begitu muda di usianya yang baru menginjak 23 tahun. Sungai Are di Bern, Swiss menjadi akhir hayat pemuda membanggakan ini. Kepergian Eril memang menorehkan duka mendalam bagi kerabat dan keluarga. Namun setiap kebaikan yang ditinggalkan Eril membuatnya semakin indah untuk dikenang. Tim Liputan melaporkan. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kita berdoa semoga almarhum Emeril Khan Mumtaz husnul khotimah dan mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz Subki, kita melihat Masya Allah begitu banyak sekali orang yang mendoakan Eril. Dari mulai dinyatakan hilang bahkan sampai mengantarkan ke peristirahatannya yang terakhir. Semoga ini menjadi pertanda baik untuk Eril ya Ustaz. Bagaimana Ustaz Subki melihat hal tadi? Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah amma ba'du. Yang pertama buat Ananda Eril, ya, dari namanya saja sudah nama yang baik ya. Pak Gubernur Ridwan Kamil menamakan Eril ini di ujungnya dengan kata Mumtaz. Mumtaz itu kan kita tahu artinya excellent. Ya, maka alhamdulillah selama hidup kesaksian orang-orang mengatakan bahwa sosok pemuda 23 tahun ini memiliki akhlak yang baik dan sebagai pemimpin di generasinya untuk memimpin melakukan hal-hal yang bersifat kebaikan.
itu dari hidupnya, dari namanya. Kemudian dari kepergiannya kita tahu minasyuhada salah satunya adalah al-gharik. Orang yang wafat tenggelam itu adalah orang yang wafat dalam keadaan baik atau dalam keadaan syahid. Kemudian yang kedua, kepergiannya saya mendapat informasi bahwa juga di samping berlibur adalah hunting tempat belajar. Dan kita tahu bahwa man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah. Siapa yang keluar dalam mencari atau menuntut ilmu maka dia fi sabilillah, artinya di jalan Allah. Cukuplah ya untuk beliau mendapatkan cara wafat yang baik. Apalagi saat kita melihat berita juga beliau sebetulnya menyelamatkan keluarganya. Dan kita tahu bahwa man mata duna ahlihi fahuwa syahid. Siapa yang wafat karena membela keluarganya, maka dia wafat dalam keadaan syahid. Jadi cukuplah sesungguhnya ini sebagai tanda-tanda husnul khatimah. Apalagi yang mendoakan banyak, yang menyolatkan banyak, yang bersedih banyak. Ya. Salah satu ciri orang baik adalah waktu dia pergi, orang semua menangis. Beda dengan orang yang jelek, ya orang yang buruk akhlaknya. Waktu dia pulang, ya orang sebetulnya mungkin bukan berduka, tapi senang dengan kepergian orang yang biasa membuat masalah. Tapi saat seorang pergi dan kemudian sepertinya dunia menangis, ini bisa kita prediksi ya secara manusia tentunya ya, karena yang tahu perkara yang gaib atau perkara yang ada di dalam hati yang tersembunyi hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada keterangan dalam hadis riwayat Ahmad disebutkan ayyuma muslimin, ya siapa saja di antara muslim ya yang kemudian dia wafat ya atau meninggal dunia, syahidalahu arba'atun bi khairin adkhalahullahu al-jannah. Disaksikan 4 orang bahwa jenazah itu sebagai orang yang baik, adkhalahullahu al-jannah, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Kalau orang yang mendoakan itu banyak, berarti lebih dari 4 orang menyaksikan kebaikan dan kesolehan. Ya mudah-mudahan, karena kita hanya bisa melihat dari mata manusia atau kacamata manusia, melihat semua ini adalah merupakan sesuatu yang sangat luar biasa ya, dan dikatakan adkhalahullahu jannah. Insyaallah Allah akan memasukkannya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, kerap kali kita mendengar tentang kematian itu sesungguhnya adalah sebuah nasihat untuk kita semua. Mungkin Ustaz bisa jabarkan lagi Ustaz terkait pesan tersebut. Ya, saya mendapatkan kalimat ini diucapkan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Al-Khalifatu Ats-Tsani min Khulafa'ir Rasyidin. Ya, Sayyidina Umar bin Al-Khattab ini pernah mengatakan kafa bil mauti wa'idha. Artinya cukuplah kematian itu sebagai sebuah nasihat. Kenapa? Karena walaupun tidak berbicara, ini sesungguhnya memberikan pesan kepada kita sesuai dengan firman Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap kita yang bernyawa ini, manusia ini, siapapun kita, kayakah kita, miskinkah kita, atau kita orang biasa, terdidik, terpelajar, atau tidak, bahwa kematian itu akan menjumpai kita. Ya, nah, oleh karena itu, saat kita melihat ya kematian tidak harus orang itu tua, kematian tidak harus karena sakit, ya bisa saja orang yang tadinya segar bugar, apalagi bisa dikatakan orang itu sebagai orang yang dalam usia belia. Tapi kalau memang kematian itu datang, ya sebagaimana firman Allah juga dikatakan bahwa فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Kalau dia sudah datang nggak bisa maju atau nggak bisa mundur walaupun cuma 1 detik. Nah, kalau kita lihat ya kalau dipesankan seperti ini ya semua kita akan sama, semua kita akan pulang ya.
Al-mautu bab, pintu kematian itu adalah sebagai satu pintu dan semua kita akan memasuki pintu itu. Ya, tinggal cepat lambatnya, maka kemudian dia bisa menjadi nasihat supaya kita mempersiapkan diri. Kalau saya hari ini misalnya sedang mempersiapkan diri untuk berhaji, kemarin saya sudah kembali divaksin meningitis, kemudian sudah melaksanakan manasik, general check up, ya, cek darah keseluruhan, ya, kemudian oper, dipersiapkan segala macam. Itu hanya perjalanan sekitar 20 sampai 30 hari atau mungkin maksimal 40 harian selama dia melaksanakan ibadah haji. Kita sudah membawa perbekalan yang begitu banyak. Apalagi saat kita menanti hari berbangkit. Bisa jadi umur kita yang cuma 60-70 kata Nabi SAW, itu masa penantiannya itu lebih lama daripada kita hidup di alam dunia. Yang wafat sebutlah tahun 1900 sampai tahun ini, ya itu udah lebih dari ratusan tahun dia wafat. Nah, makanya cukuplah kafa bil mauti wa idza, cukuplah kematian itu sebagai nasihat buat kita. Siapapun kita akan pulang. Yang penting adalah pesan dari Eril ini adalah, lihatlah orang yang beramal baik semua satu dunia menangis, ya. Baik, kita